Ya, selamat siang. Selamat datang kembali di acara MPLS SMK Negeri 1 Probolinggo. Di sesi keempat ini kita akan membahas sedikit masalah tentang dikasih tahu enggak ya ini enaknya? Apa saya sapa dulu adik-adik yang ada di sekolah? 1, 2, 3, ada 15 anak. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian harus jawab pagi, 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 oke? Yang enggak semangat pulang langsung, ya siap? Selamat pagi. Lemes. Sekali lagi kurang semangat, oke? Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua, tepuk tangan, tepuk tangan. Pada perjumpaan siang ini, kita akan hadirkan salah satu guru SMK Negeri 1 Probolinggo. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Beliau juga menjadi koordinator perpustakaan SMK Negeri 1. Beri tepuk tangan untuk Ibu Kinasih Dwi SPD. Ini kok lemes semua ya. Saya pengen applause-nya yang lebih meriah lagi. Tepuk tangan, 1, 2, 3. Oke, gitu Oke. dong. Baiklah. Ya, Ibu Kinasih, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya alangkah lebih baiknya kalau kenalkan diri jenengan kepada adik-adik calon pelatih baru di SMK Negeri 1. Terima kasih Bapak Wahyu. Perkenalkan, di sini saya Ibu Kinasih Dwi Jayanti. Saya mengajar bahasa Indonesia. Sekaligus saya juga memegang koordinator perpustakaan. Kalian cukup memanggil saya Bukin begitu saja. Karena kakak-kakak kelas kalian lebih mengenal saya Bukin. Kalau disebutkan panjang, nama lengkap saya terlalu panjang. Bukin Kinasih Dwi Jayanti. Rasanya kurang kurang singkat ya. Bukin gitu aja. Biasanya mereka menyebut saya begitu. Di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan satu topik untuk kalian di MPLS daring ini. Begitu ya Pak Wahyu? Iya. Ya. Satu topik yang akan disampaikan oleh Ibu Kinasih. Ya. Mau tahu aja apa mau tahu banget yang di sini? Yang Mau tahu semangat, aja apa mau tahu banget? Ayo semangat. Oke, mau tahu banget. Yang akan dibahas oleh Bu Kinasih adalah tentang materi literasi. Nah, kira-kira dari kalian semua apakah semuanya sudah paham tentang apa itu literasi? Kalau belum, kita langsung tanya kepada orangnya. Sebenarnya apa tuh, Bu? Literasi itu apa? Ya, begini ya anak-anak. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu kepada kalian dan seluruh siswa baru SMK Negeri 1. Saya yakin kalian adalah anak-anak pilihan, anak-anak yang hebat sehingga bisa menembus sebanyak itu pendaftar di SMK Negeri 1 dan kalian merupakan anak-anak yang terpilih, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat. Buktinya sampai siang hari ini kalian masih bersemangat, ya enggak? Kurang keras suaranya? Masih semangat Kurang keras. Silakan. Kurang keras apa enggak? Semangat, tetapi tangannya dikepalkan. Semangat. 1, 2, 3. Kurang. Lembek. 3, 2, 1. Semangat. Diloskan suaranya ya. Jangan tertahan di tenggorokan, nanti kamu pulang menyesal tadi kok saya kurang semangat. Loh, nanti
dilihat seluruh Seluruh warga SMK Negeri 1, kalian anak-anak yang terpilih yang didatangkan secara langsung, ya kan? Ya, jadi harus semangat. Masih semangat kan? Ya. Gini, di sini saya akan memberikan materi, judulnya literasi. Di SMP saya yakin kalian juga sudah mendapat materi atau pernah selentingan apa itu literasi. Ada yang tahu literasi itu apa? Literasi membaca, menulis, apalagi berpuisi, bercerita, hanya itu? Ya. Jadi di sini saya beri gambaran yang lebih luas kepada kalian. Sebelumnya di SMP kalian kegiatan literasi apa yang pernah kalian ikuti? Membaca buku. Ada yang bedah buku? Pernah? Pernah ya? SMP mana dulu? Oh, Gempol, Pasuruan. Oke. Ada lagi yang mungkin berpuisi? Menulis cerita? Ya. Sebenarnya literasi itu tidak hanya melulu di membaca dan menulis ya. Ada 6 sebenarnya literasi dasar. Literasi dasar menurut pemerintah itu yang harus dipahami oleh ya terutama siswa ya. Ada 6 literasi dasar itu. Yang pertama tentu saja baca, literasi tulis, kemudian ada literasi numerik, ada literasi finansial, ada literasi budaya, kemudian literasi kewargaan, yang terakhir literasi sains atau keilmuan. 6 literasi dasar ini yang harus dipegang erat oleh khususnya siswa, kemudian pada umumnya ya masyarakat. Ya, karena literasi itu dasarnya ada 6, bagaimana di kalian itu menerapkan ke-6 literasi dasar itu? Begitu. Ya, kira-kira teman-teman, adik-adik yang ada di sini paham tadi tentang apa yang sudah dijelaskan sama Bukin mengenai literasi? Paham? Silakan jika Paham? ingin ada yang ditanyakan. Saya masih apa sih literasi finansial itu, Bu? Baru dengar sekarang. Silakan ditanyakan. Mumpung ada Mumpung. narasumbernya langsung, Ya. jadi kalian bisa langsung tanya, langsung dijawab. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya? Ada? 6 literasi dasar. Baca, tulis, finansial, numerik, budaya, dan sains. 6 literasi dasar. Tetapi tidak sebatas 6 itu saja ya. Sebenarnya literasi itu banyak sekali. Apa literasi itu? Bukan hanya baca dan tulis, tetapi lebih ke esensialnya adalah bagaimana seorang manusia itu, seorang siswa terutama ya, memahami sesuatu secara menyeluruh. Jadi misalkan di literasi baca, bagaimana kalian secara all out atau secara apa namanya ya? All out itu apa sih, Pak? Semuanya. Keseluruhan atau kesemuanya, seluruh jiwa raga memahami tentang membaca, memahami tentang menulis. Kemudian literasi sains. Coba berikan saya satu. Apa sains itu? Contoh sains atau bidang keilmuan apa? Contohnya. Kalau di SMP-nya ada yang menerapkan adiwiyata, insya Allah ada. Kalian punya satu gambaran itu apa sains? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sains atau keilmuan. Ada yang tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Mau angkat tangan? Kalau di Ada yang tahu? adiwiyata, ayo apa? SMP-nya ada yang ikut adiwiyata enggak? Sekolahnya? Ada. Satu contoh apa di adiwiyata yang dilakukan?
Kebersihan, selain kebersihan membuat apa? Keterampilan, boleh. Yang lebih spesifik lagi tentang keilmuan, tentang science. Membuat kompos, ya itu keilmuan. Kemudian membuat lubang biopori, ya itu juga masuk ke keilmuan. Kalau di sekolah teknik bisa ada bengkel motor, bengkel mobil ya kan. Kalau di SMK Negeri 1 di belakang itu ada composting ya. Ruangan untuk composting sendiri ada. Nanti kalau kalian bergabung di tim Adiwiyata, nanti kalian diajarin bagaimana caranya membuat kompos. Kemudian komposnya dari apa? Ya tentunya dari barang-barang atau bahan-bahannya yang sekitar SMK Negeri 1 sendiri. Contohnya daun-daun, ya kan? Kemudian dulu itu pernah membuat kertas daur ulang. Ya. Jadi di Adiwiyata seperti itu ada. Kemudian literasi numerik. Ada yang tahu apa literasi numerik? Numerik itu artinya apa? Berhubungan dengan angka. Ya, bagus, betul. Numerik itu berhubungan dengan angka. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan angka itu dinamakan literasi numerik. Atau ketika kita memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka, itu namanya literasi numerik. Kalian sudah menerapkan literasi numerik. Kalau di sini ada yang spesifiknya di jurusan perbankan dan AKL, insya Allah nanti akan tiap hari ketemu angka dan angka secara khusus. Kalau secara umum mungkin kalian kalau ada pelajaran matematika, kimia, fisika itu akan berhubungan dengan literasi numerik. Ada literasi finansial, ya beda dengan numerik. Sama-sama berupa angka atau memahami tentang angka, tetapi finansial berbeda dengan numerik. Hari ini kalian pergi ke sekolah, ya. Tadi diantar atau berangkat sendiri? Diantar. Saya ingin tanya, ketika corona menyerang Indonesia, khususnya Probolinggo ya, kalian sudah ditiadakan ujian nasional. Sejak Maret, kalau tidak salah kalian sudah belajar dari rumah. Belajar dari rumah, banyak untungnya apa banyak ruginya? Banyak ruginya, terutama di salah pertanyaannya. Banyak senangnya apa banyak dukanya? Itu dulu. Saya ini karena kenapa saya bertanya ruginya? Karena mereka itu rata-rata pasti nggak sekolah, nggak dapat uang saku, iya nggak? Gitu, betul gitu. Betul ya. Astagfirullah. Jadi mengurangi pendapatan ya. Betul. Nggak ada yang bilang tidak. Ini semuanya berarti satu suara ya. Jadi yang biasanya sehari dapat 15.000 itu akhirnya nol pemasukannya. Ya, nggak ada pemasukan sama sekali. Ketika kalian mau minta uang jajan ke orang tua, pasti ada sungkan-sungkannya kan? Nah, Sungkan apa enggak? Sungkan? Oh enggak. Oh enggak, katanya enggak sungkan yang kalau minta jajan. Ini berarti orang tuanya enggak terlalu cerewet. Kalau ada orang tuanya apalagi ibu-ibu yang cerewet, oh enggak sekolah kok atene njaluk duit ya, pasti ada yang seperti itu ya enggak? Nah, ini berhubungan dengan literasi finansial ya. Ketika kalian tidak bersekolah, pemasukan uang saku kosong, nol, hanya paling kamu beraninya minta uang pulsa. Alasannya apa? Bu, aku belajarnya daring, harus beli pulsa, beli kuota, ya enggak? Tetapi pelajaranmu itu numpang ke kuotamu yang untuk bercengkrama dengan teman-temanmu, buka WA, Instagram ya kan? Pembelajarannya sedikit, sosial medianya yang banyak. Iya kan? Betul gitu. Betul. Makanya saya tadi bilang, itu termasuk ke literasi finansial. Ketika kalian sehari dapat uang 15.000, wes iki 15.000, cukup enggak cukup ini
uang saku kalian untuk bensin, untuk jajan di sekolah, untuk sisanya mungkin beli pulsa dan lain sebagainya. Lah, kenapa di situ saya katakan itu literasi finansial? Karena di situ kamu harus mampu mengolah uang 15.000 itu ya opo carane cukup untuk misalnya jajannya 5.000. Kemudian kalau naik angkot harus PP misalnya habisnya 4.000, sisanya berapa? Ketika kalian bisa mencukupkan uang yang diberi orang tua kalian, itu kalian sudah berliterasi finansial. Sekarang kalian ada MPLS dan harus datang ke sekolah itu rasanya lega ya. Paling tipis-tipis lah ada pemasukan ya. Dapat pemasukan tadi? Dapat. Padahal Alhamdulillah. padahal kantinnya tutup, ya kan? Jadi bisa masuk kantong pribadi. Kalau bisa mungkin kalian ada permintaan khusus ya, Pak, MPLS-nya ya apa lek sebulan. Jadi uang pemasukan itu ada terus, nggak hanya berapa 4 hari ya MPLS-nya. Iya. Jadi ada terus. Nah, mau enggak? Mau? Mau. Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya, ada Kalau yang yang mau, ada enggak yang itu enggak. berarti lebih suka belajar dari rumah ya? Oh enggak. Oh ya Enggak enggak suka juga belajar ya. dari rumah. Sukanya apa dia? Iya itu literasi finansial. Beda ya antara numerik dan finansial tadi. Kemudian ada lagi literasi budaya. Contohnya apa sih literasi budaya itu? Apa ya? Apa? Ada yang tahu? Selain menari, Literasi menyanyi? budaya. Lah, di SMK Negeri 1 ketika kalian ingin berliterasi budaya, Pak Wahyu ini pakarnya. Ya. Mau nyanyi? Oke. Mau siaran di radio? Boleh. Pak Wahyu ini pokoknya wis. Pokoknya ada Pak Wahyu, kamu ingatnya literasi budaya ya? Ya. Saya bingung mau ngomong kayak gini. Ya, nanti Pak Wahyu ini punya channel tersendiri untuk mengupload ketika beliau bernyanyi. Kamu pasti nggak yakin kalau Pak Wahyu ini pinter nyanyi ya? Suaranya merdu. Merdu katanya bukin tapi. Mau gitar oke. Mau siaran live juga oke. Boleh. Ya. Kalian mau masuk channel YouTube, rekamannya dengan Pak Wahyu. Ya, kembali ke literasi biar tidak saya terus yang kena. Ya. Mungkin ada yang ada yang mau tanya? Yang mau tanya? Literasi numerik, budaya, Ya. finansial, tadi ada yang tanya? Ada sudah Nggak. paham semua? Enak jadi pendengar mungkin ya. Ngantuk. Nggak Sudah ya? paham? Ngantuk apa sudah paham? Selamat pagi. Tangannya mana? Ayo semangat. Selamat pagi. Kurang. Tangannya ya tambah luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ini ada yang satu sekolah? Ada. Oh iya. Ada. Biasanya masih malu-malu kalau masih awal gini masih malu-malu. Tapi nanti kalau sudah di tengah-tengah tahun Sudah ajaran, melebur. waduh. Melebur, enggak Melebur. malu-malu PDKT. Itu. Mungkin Ya, nggih. berarti literasi ini tidak melulu tentang bahasa, Bu nggih. Kalau tadi ada penjabaran banyak cabang dari literasi, berarti kalau saya menyimpulkan bukan cuma bahasa saja. Betul begitu? Iya, betul Pak Wahyu. Jadi literasi itu secara menyeluruh itu bagaimana kita memahami sesuatu, mengaplikasikannya di dunia nyata atau di masyarakat. Literasi itu bukan hanya milik siswa loh ya. Literasi itu untuk semua orang, siapapun itu. Bapak kalian itu juga berliterasi. Selain ibu kalian yang setiap harinya literasinya finansial, juga literasi apa lagi? Masak, ya kan? Bagaimana cara mengolah masakan agar enak, kemudian anak-anaknya lahap dalam ketika memakan makanan, sarapan dan lain sebagainya, itu juga proses literasi loh ya. Jadi literasi itu tidak melulu baca dan tulis. Ada literasi kewargaan. Ketika kalian bermasyarakat, bagaimana caranya kalian diterima oleh masyarakat. Jadi ketika
lewat depan rumah orang, kemudian ada orang yang yang kamu lewati, harus bagaimana sikap kalian? Dan sewu, permisi, punten, ya kan? Ya, itu literasi kewargaan. Bagaimana kita bisa terjun di masyarakat itu diterima dengan baik. Itu masuk ke literasi juga. Apakah literasi itu hanya 6? Enggak, semuanya itu sesuatu yang kita pahami, kita terapkan di kehidupan nyata, itu namanya literasi. Ada literasi digital, ketika kalian memegang gawai. Apa gawai itu? HP atau telepon seluler, Android, telepon pintar, ya kan? Itu di situ kamu berliterasi. Ya, kok caranya buka file? Gimana caranya kalau yang zaman sekarang supaya WA-mu nggak dibuka orang tuamu pakai kode, ya enggak? Ya enggak? Nah, rata-rata begitu. Ya, karena apa? Ada rahasia di dalamnya gitu. Nah, kalau yang ketawa itu berarti iya. Ya kan? Tapi nanti kalau di SMK Negeri 1 itu tim kesiswaan akan gencar merahasia elektronik yang kamu bawa itu. Jadi jangan menyimpan sesuatu yang yang bahaya. Bahaya. Berbau bahaya. Membahayakan untuk dirimu dan untuk orang lain. Contohnya apa? Ayo, apa contohnya? Yang berbahaya. Yang tidak boleh disimpan di ponselmu apa kira-kira? Porno. Ya, gambar porno. Berarti kalau mereka bisa menyimpulkan seperti contoh yang barusan disampaikan, itu berarti mereka sebelumnya apa? Bisa dibilang mereka pernah berliterasi. Iya, benar. Betul Pak Wahyu. Jadi ketika mereka sudah bisa atau pandai membuat kode di HP, bagaimana caranya HP saya ini tidak bisa dilihat isinya orang lain, terutama orang tua ya. Kalau orang tuanya di HP nih mau dicek, pasti kodenya apa iki? Nah, ada yang sebagian begitu. Berarti dia sudah mempelajari bagaimana caranya agar rahasia saya tidak ketahuan. Itu literasi. Buktinya kamu paham. Kamu mengeterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang sudah begitu? Nah, angkat tangan. Semuanya sepertinya ya. Semuanya seperti itu. Saya bertanya, dari 15 anak ini yang HP-nya tidak ada kode, angkat tangan. Hanya 1, 2, 3 dari 15. Berarti apa artinya? Nah, itulah. Kalian sudah secara tidak langsung sudah berliterasi digital atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi ingat, di era seperti ini itu ada undang-undang ITE. Jangan sampai kalian terjebak di situ. Jika ada sesuatu misalkan bertengkar dengan pacarnya, ya enggak usah diupload di Facebook. Jangan dibuat status di WA. Yang enggak tahu jadi tahu. Ya enggak? Jadi ada sisi-sisi di mana kalian harus belajar tentang literasi digital mengenai undang-undang ITE. Pernah tahu kan kasusnya? Banyak ya kan? Kemudian disomasi, kemudian akhirnya tidak sedikit yang masuk jalur hukum ya. Tuh. Kemudian ada literasi lalu lintas. Lah, literasi lalu lintas ketika kalian naik motor, lurus jalan terus. Atau belok kiri jalan terus. Apa yang kamu lakukan ketika kamu akan belok kiri? Lampunya merah menyalanya. Langsung jalan ke kiri. Langsung ke kiri? Iya. Iya, semuanya begitu ya. Ada yang salah tidak di situ? Ada yang salah tidak? Enggak ada ya. Nah, di situ perintahnya belok kiri jalan terus. Kamu kok beloknya ke kiri? Yang salah siapa? Yang membuat peraturan atau kalian sebagai pengendara? Ayo. Ya apa? Ketika kalian akan belok kiri, kemudian lampunya menyala merah, ada tulisan belok kiri jalan terus. Ya enggak? Kalian memang
tujuannya beloknya ke kiri. Kamu berhenti mengikuti lampu merah atau tetap jalan? Tetap jalan. Tapi perintahnya jalan terus. Ayo. Nah, ada beberapa kesalahan berbahasa di masyarakat, tetapi sudah Dianggap umum, lumrah. sudah wajar, sudah lumrah. Ya contohnya itu tadi. Kenapa belok kiri langsung atau belok kiri langsung jalan? Lebih enak kan daripada belok kiri jalan terus. Jalan terus kan lurus. Iya enggak? Nah, itu. Ada lagi. Kalian pernah ke KDS? Pernah ya? Kemudian kamu pakai jaket. Dipanggil satpamnya, mbak, yang bawa jaket titipkan ke penitipan. Apa yang kamu lakukan? Buka jaket, jaketnya dititipkan. Mbak, yang pakai jaket titipkan ke penitipan barang. Mbaknya apa jaketnya kira-kira? Nah, di situ pentingnya berliterasi. Jadi iya, kalau masuk masjid yang membawa HP harap dimatikan. Tidak ada yang masuk masjid, takut dibunuh, ya enggak? Takut dimatikan. Nah, di situ ini tugas kalian untuk nanti membenarkan, membetulkan sesuatu yang salah di masyarakat. Mau ke rumah teman, masuk gang sempit, yang membawa kendaraan harap diturunkan atau harap turun ya. Yang membawa kendaraan harap turun atau kendaraan diharap turun, bukan yang bawa. Kendaraan diharap turun. Ketika di sebelah gang kecil itu ada sungai, kalau orangnya kendaraan harap turun, berarti kendaraannya dimasukkan sungai. Ya enggak? Nah, itu bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang salah selama ini. Nanti kalau di gangmu ada tulisan seperti itu, bilang ke Pak RT ini salah gitu ya. Itu menandakan bahwa siswa-siswa SMKN 1 itu smart, berani membetulkan sesuatu yang salah. Masih ngantuk tak? Masih ngantuk? Oh, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Enggak. Mungkin di YouTube ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan di YouTube. Dari studio ada pertanyaan, tidak ada? Saya yang bertanya. Kalian masuk SMK Negeri 1 ini senang, apa senang sekali, apa sangat senang sekali? Sangat senang sekali. Yang hanya senang kamu. Mungkin kamu inginnya ke STM gitu. Enggak. Pengennya di sini. Ya harus sangat senang sekali, Le. Ya kan? Ketika kita mencintai sesuatu itu kita harus all out. Ya enggak? Ya Pak Wahyu ya? Iya, semuanya harus dilakukan. Pak Wahyu ini senang tentang seni, yuk di explore segala sesuatunya tentang seni. Jadi hasilnya itu tidak setengah-setengah. Ya, itu pesan saya. Kemudian apa lagi ya? Tentang apa ya? Oh begini, pemerintah itu memberlakukan gerakan literasi nasional, namanya GLN. Dengar kan? Sudah pernah dengar kan? GLN itu dicanangkan pemerintah itu ke semua bidang di Indonesia. Skalanya ada kalau di pendidikan namanya gerakan literasi sekolah, namanya GLS, yang harus ada, dikembangkan, dijalankan di setiap sekolah. Begitu pula di SMKN 1 ini GLS-nya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Selama ini kami dengan kakak-kakak kelas kalian itu berkolaborasi bagaimana GLS ini jalan di SMK Negeri 1. Mungkin gini mungkin anak-anak ini untuk masih kurang paham.
mengenai yang GLS berjalan tadi. Oh iya, GLS berjalan. GLS berjalan. Nah, kira-kira Salah ya? kira-kira bagaimana indikator yang bisa dilihat bahwa gerakan literasi sekolah di suatu sekolah itu bisa berjalan? Indikatornya dilihat Iya. dari mana? Terima kasih Bapak. Jadi gerakan literasi sekolah itu di SMKN Negeri 1 punya beberapa kegiatan. Kegiatannya itu yang pasti menyenangkan, mengasyikkan, bukan hanya baca dan tulis. Ada kita mengadakan lomba, suatu saat kita mengadakan lomba, pernah kita mengadakan lomba itu membuat mading 3 dimensi, kemudian lomba mendongeng. Ada yang di sini suka mendongeng, bercerita. Kalau kamu cerewet sama temenmu, sehari ndak ketemu sahabat itu bingung, ndak ada yang mau diajak omong, itu berarti kamu pintar mendongeng. Ya, banyak omongnya, iya enggak? Ya. Kemudian pernah kita juga mengadakan namanya cooking literasi, di mana kita memasak nasi goreng, namanya nasi goreng literasi. Kemudian kita jual, harganya enggak mahal-mahal ya, 5.000 aja sudah cukup. Jadi yang membuat siapa? Ya tim literasi itu. Bagaimana caranya kita mengolah nasi jadi sebuah nasi goreng. Kemudian nanti kalian bisa melihat file-file foto-fotonya bagaimana kegiatan literasi di sekolah kita itu. Dan kita punya tim. Silakan kalian yang akan atau yang ingin masuk ke tim literasi sekolah, dengan senang hati kami akan menerima. Kita belajar bersama. Saya pun di sini juga belajar. Karena belajar itu adalah sepanjang hayat, ya enggak? Ya. Selain pelatihan, selain lomba, kemudian selain tadi sesuatu yang menyenangkan tadi, kita juga berkunjung ke Balai Bahasa. Balai Bahasa Jawa Timur itu di mana? Ada yang tahu? Di Sidoarjo, di Buduran. Kita menimba ilmu ke sana. Di sana kita disambut dengan baik, belajar tentang literasi secara umum, kemudian juga waktu itu kita diajari bagaimana menjadi MC yang baik. Apa MC itu? Pembawa acara. Semuanya harus berani berbicara di sini. Tidak ada anak yang bodoh, yang adanya kemalasan yang dipelihara. Ya enggak? Semuanya hebat, anak-anak yang cerdas, pilihan semua di SMK Negeri 1 ini. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan. Waktu itu pelatihan yang kita pilih pelatihan fotografi. Ada yang suka tentang fotografi, motret bagaimana angel yang baik itu dilihatnya, diambilnya dari mana. Itu kita pernah melakukan pelatihan seperti itu. Kita mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Waktu itu kita mengundang fotografer insya Allah terbaik di Probolinggo. Pernah tahu kalau nanti kamu lihat IG-nya itu anata.id, itu bagus. Jadi kita belajar di pakarnya langsung waktu itu. Tuh, kemudian tahun lalu kita sudah menghasilkan satu buku, namanya diberi judul Melangkah Jejak Memula Asa Berpayung MPLS. Ini MPLS tahun lalu. Kakak kelas kalian yang sekarang sudah kelas 11 membuat cerita atau cerpen, kemudian dikumpulkan, kita bukukan. Ini ber-ISBN, diterbitkan. Dan di sini ada beberapa tokoh yang sudah membaca, kemudian memberi testimoni. Di sini ada Kepala Sekolah Berprestasi, kemudian ada Instruktur Nasional Literasi Baca Tulis, kemudian ada Bapak Pengawas, dan di pengantar ahli juga ada orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian kata sambutannya dari kepala sekolah, kami ingin MPLS kali ini juga bisa menghasilkan sebuah buku seperti ini yang lebih bagus tentunya. Dari siapa? Ya dari kalian semua, dari siswa-siswi yang ikut MPLS tahun
ini. Begitu ya Pak Wahyu ya. Betul sekali. Nanti bisa kolaborasi dengan Bapak Wahyu dengan guru-guru yang lain. Kita menunggu action kalian yang Action sudah kalian. datang ke sini sih. Kalau cuma datang males-malesan ya, tujuan kalian untuk sekolah apa gitu ya. Ya. Minimal punya suatu produk yang bisa dinikmati oleh orang banyak, yang bisa membawa dampak positif untuk orang banyak, untuk masyarakat sekitar dan teman-temanmu, itu sudah sangat baik ya. Jadi kalau kamu nanti seumpama sudah melaksanakan pembelajaran di sekolah, lalu kamu ingin mencoba bahkan ingin mendalami apa itu yang ada dalam gerakan literasi sekolah, bisa langsung menghubungi Bu Kinasih. Beliau kalau nyari beliau langsung di perpus saja Bu ya. Sekarang rumah keduanya ada di perpustakaan. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham apa sudah ngantuk? Sudah ngantuk. Karena silir-silir ya. Ya, Sejuk ya banyak ya. sejuknya sih. Ya, Iya. sejuknya sih. Terus Bu Kinasih, Nggih. sudut pandang yang lain tentang literasi yang kira-kira itu dibutuhkan oleh anak-anak ini, kalau tadi kan kita sudah dijabarkan kan, mulai dari angka-angka, terus kehidupan Finansial, masyarakat. iya. Nah, kalau selain itu yang sekiranya itu membuat dampak positif buat mereka ke depannya, kira-kira bagaimana? Nggih, baik. Begini. Sekolah hanya memfasilitasi ya keinginan kalian, hobi kalian itu agar tersalurkan di sekolah. Bisa juga selain ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, GLS juga memfasilitasi kalian. Kalian yang suka menulis, nggak hanya update status saja. Hari ini aku bertengkar dengan pacar, dijadikan status. Nah, sekarang diubah Menjadi cerita. jadi Nah, cerita. mungkin sudah ada yang punya niatan tadi malam tukaran sama pacarnya atau sama temen nih eker-ekeran. Lu sekolahku, aku nih sekolah ke MPLS, lu aku ndak eker-ekeran lah. Kira-kira mungkin tadi setelah mendengarkan penjelasan itu, mereka punya niatan untuk mau menulis literasi. Iya. Kira-kira ada ketentuan khususnya apa enggak mungkin? Gini ya, khusus di MPLS kali ini wajib hukumnya, ya wajib tugas kalian membuat sebuah cerita. Anggap saja cerpen lah ya. Cerpen nanti akan di-share di grup masing-masing. Jadi ketentuannya apa, kemudian temanya tema tunggal. Kami pilih MPLS-ku di tengah pandemi COVID-19. Enak enggak sih MPLS yang seperti ini? Pasti kamu punya pengalaman yang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Kalau ini semuanya datang, anak-anaknya datang, dikumpulkan, kemudian diberi waktu 15 menit, 20 menit untuk menceritakan MPLS-nya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin tidak ada yang istimewa ya, hanya MPLS, sekarang saya bukan lagi SMP, SMK. Nah, tetapi kalau yang tahun ini saya yakin berbeda sekali. Ada yang sedih, ada yang lain dari yang lain. MPLS-nya pakai daring. Mungkin ada yang sambat, excited ya, apa namanya? MPLS-ku pakai Zoom loh, ditayangkan di YouTube. Wah, itu kan juga suatu bisa sedikit diulas lah nanti ke dalam sedikit rodok pamer ke temennya yang MPL, aku ndak ono MPLS. Nah, mungkin kalian punya sisi yang seperti itu. Nanti akan di share di grup ya, dibagikan di grup bagaimana teknik penulisannya, pengumpulannya, dan semuanya wajib. Nanti ada nilai tersendiri ya Bapak Wahyu, dibantu tim kesiswaan nanti, dan hasilnya akan di kurator, lalu setelah kemudian di kurator jadikan seperti ini. Nah, Nanti yang terpilih namanya ada di sini beserta kapan judulnya. lagi? Wah, Ya. seneng kan?
Kalau tulisannya ada di sebuah buku, namanya nempel di buku, ini bisa dijual loh, bernilai jual. Bisa dipamerkan ya ke Ini Bapak sudah Ibu. ISBN. Kalau kalian cari di Perpusnas, buka apa ini web, kemudian Perpusnas, cari judulnya ini pasti ketemu. MPLS SMK Negeri 1. Antologi kisah-kisah MPLS SMK Negeri 1. Nanti yang punya kalian covernya berbeda, pasti lebih sip, lebih wah lagi. Tuh. Sudah ada tugas pertama, di mana tugas tersebut adalah langkah awal. Mau dibawa kemana langkah kalian di sini? Ya, apakah mau jadi anak yang berpengaruh dan mempunyai dan memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar, atau sebaliknya? Tapi kalau bisa berbuat positif, kenapa harus negatif, gitu aja. Jadi dicatat tadi tugasnya apa, Bugin? Tugasnya membuat cerita atau cerpen ya. Nanti dibagikan nanti di grup ya. Pakai apa ini? Jenis huruf apa, spasinya berapa, kemudian temanya apa. Nanti ditunggu di grup kalian paling lambat 2 hari dari sekarang. Jadi besok Senin, Rabu, maksimal Rabu harus dikumpulkan nanti ke pos elektronik atau surat elektronik alamat saya, nanti saya kasih ya, untuk dijadikan sebuah buku. Jika dari berapa siswanya Bapak? 540 siswa itu semuanya, saya yakin semuanya ceritanya bagus, tidak ada yang disortir. Ya nanti bisa jadi berapa buku. Itu kenang-kenangan kalian di MPLS tahun ini. Bisa dipamerkan nanti. Dan membekas nih. Membekas. Benar. Kalian lulus bukunya masih ada. Nah, iya. Namamu masih ada. Nanti akan kami bikin judulnya itu sekalian ada fotonya ya kan, lebih menarik kan. Bagaimana caranya? Ya bikin ceritamu semenarik mungkin, sebagus mungkin, yang mengena. Ya, paham ya? Bisa kan? Bisa? Bisa. Semangat kan? Semangat semua. Tentu saya yakin bisa menulis. Tidak ada yang tidak bisa menulis. Semuanya pasti bisa, saya yakin itu. Sangat bisa nulis WA, pinter, ndak usah moco. Iya. Keyboard kamu sudah lancar ya. Jadi ndak usah lihat keyboard, merem aja wis ngerti A, ndek ndi C, ndek ndi ngerti kan? Ya. Sekarang kamu tinggal mencurahkan bagaimana kira-kira isi hatimu ketika mengikuti kegiatan MPLS di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Saya yakin kamu ndak nyaman pakai penutup muka, pakai masker. Iya. Ya kan? Ada yang sudah sesak nafas? Enggak ya? Ya kalau sesak nafas angkat tangan ya. Angkat tangan dulu pokoknya. Sudah sesak nafas ya. Hah? Makanya dibuka sedikit itu. Hidungnya kelihatan. Itu. Enggak apa-apa. Jadi awal, semoga itu jadi awal yang baik lah buat langkah kalian 3 tahun di sini. Amin. Ya. Tidak ada optimis. Tidak ada yang keluar sebelum kelulusan ya kan, semuanya pasti punya cita-cita yang mulia di sini ya. Ada yang cita-citanya dokter, akuntan, apa, direktur, manajer, semuanya bisa dari SMK Negeri 1 ya. Yang penting langkahmu jelas, kamu mau usaha, kamu mau berdoa, bisa diatur, semoga cita-citamu tercapai ya. Okay. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan sama Bukin mengenai materi kita siang hari ini? Saya rasa cukup sekian saja Bapak Wahyu. Oke. Kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, saya cukupkan saja sekian. Mari kita bersama-sama belajar, sama-sama berliterasi yang menyenangkan, yang mengasihkan, dan tentunya memberi manfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain ya. Semua saya rasa mampu. SMK Negeri 1 bisa. Sampun Pak Wahyu? Sampun, kalau begitu
tadi kita sudah dengarkan bersama penjelasan yang sangat jelas mengenai materi literasi yang sudah disampaikan oleh Bu Kinasih Dwi SPD selaku Guru Bahasa Indonesia dan Koordinator Perpustakaan di SMK Negeri 1 Probolinggo. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membawa dampak positif buat kita, bermanfaat buat kita, dapat kita salurkan energi positif itu ke orang lain. Ya. Untuk itu marilah kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berusaha, Ya, belajar. Tentunya belajar. punya asa di tengah situasi ini, punya asa dulu, punya niat dulu, baru kita Cita-cita. berbuat. Ya, karena apapun yang kalian lakukan hari ini akan berdampak pada kehidupan kalian besok. Sekian dari kami, saya Wahyu Berdana. Saya Kinasih Dwi Jayanti. Sampai jumpa di MPLS SMK Negeri 1 Probolinggo besok dimulai pukul 07.00. Tepuk tangan semuanya. Semangat. Terima kasih.